Shalom saudara-saudara. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap pengunjung ibadah pada saat ini. Warta Gereja Minggu 5 April 2020. Romawi 1. Keputusan Majelis. Oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang baru terjadi, maka Majelis GKJ Klaten dalam sidangnya Senin 23 Maret 2020 memutuskan ibadah Jumat Agung dan Sabtu Sunyi tidak dilaksanakan di gereja, tetapi dapat dilaksanakan di tengah keluarga di rumah masing-masing. Pelayanan perjamuan Kamis Putih tanggal 9 April 2020 ditangguhkan pelaksanaannya. Mohon perhatiannya. Romawi 2. Pengurangan tatap muka kantor GKJ Klaten. Keputusan Majelis perihal kantor GKJ Klaten membatasi dan menghentikan pelayanan kontak langsung. Merujuk surat sinode dan bapel KKT, maka diputuskan sebagai berikut. 1. Kantor GKJ Klaten menghentikan pelayanan tatap muka mulai Kamis 26 Maret sampai dengan 25 April 2020. Selanjutnya akan dievaluasi. 2. Tetap ada jadwal piket karyawan jam 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat setiap hari. 3. Diharap semua pelayanan kantor melalui telepon 0272 323 346 atau bisa melalui WA Ketua Majelis 085 229 244468 atau melalui WA AR Susilowati 081 746 5146. 4. Hari Minggu karyawan GKJ Klaten piket pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Pada jam tersebut, gedung gereja induk akan dibuka untuk menyediakan tempat bagi jemaat yang ingin berdoa pribadi di gereja. 5. Penghitungan persembahan akan dilaksanakan pada hari Senin jam 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai di kantor konsistori gereja induk. Jadwal piket karyawan bisa dibaca di papan pengumuman dan warta lipat. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta lipat. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian dalam ibadah Minggu 5 April 2020, Minggu Palemarum. Kiranya semua dapat mempersiapkan dan melaksanakan ibadah di tengah keluarga masing-masing dengan suasana penuh syukur bahkan sukacita. Mari kita segera mulai ibadah ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita hari ini. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. To
Untuk memulai seluruh rangkaian ibadah ini, mari kita memohon di dalam doa kepada Tuhan supaya dikaruniakan berkah dan pertolongan. Satukan hati, kita bersama-sama berdoa pembukaan. Tuhan Allah kami yang Maha Agung, disertai dengan rasa syukur di setiap keluarga demi keluarga telah berhimpun untuk beribadah kepadamu. Berkenanlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami sekalian, menuntun dengan Roh Kudus-Mu, memberkati ketentraman dan kedamaian hati kami melalui ibadah ini, serta Tuhan menjauhkan dari segala yang bersifat mengganggu. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan kesalahan, supaya terbuka untuk menyongsong berkat dari Tuhan. Sertai kami melaksanakan ibadah hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita terima pembacaan hukum kasih. Marilah kita memperhatikan hukum kasih dari Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 40. Demikian bunyi sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama menyesali dosa melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 36 bait pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita anugerah. Dengan rasa syukur, kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Yang demikian bunyinya, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7, yang demikian bunyinya. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara sekalian, mari kita menerima kesempatan dari Tuhan untuk bersekutu dalam doa syafaat. Menaikkan rasa syukur setelah dipelihara Tuhan sekian lamanya ini, juga menaikkan permohonan doa-doa kita, dan tentunya kita selalu memohon berkah untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Mari saudara sekalian, kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang Maha Agung, kembali di dalam doa kami bersembah di hadirat-Mu untuk menaikkan puji dan hormat kami kepada Tuhan. Bersama seluruh umat yang bersekutu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terimalah dan dengarkan setiap doa yang kami naikkan ini. Disertai rasa bersyukur, Tuhan sudah mengaruniakan kesehatan, keselamatan, perlindungan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Hingga pada saat ini, kami masih bisa berhimpun, bersekutu dalam doa, dalam ungkapan puji-pujian kami, maupun juga di dalam kami nanti mendengarkan firman, beribadah bersama keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa, memanjatkan permohonan syafaat kami. Tuhan, kami berseru dalam tobat, memohon pengampunan. Jika selama ini kehidupan kami sebagai pribadi maupun jemaat menjalankan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, baik itu di dalam tutur kata, di dalam pikiran kami, di dalam tingkah laku kami, hal-hal yang bernilai keberdosaan, kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami mohonkan pengampunan. Tak lupa sebagai bagian dari bangsa dan negara, kami pun membawa doa syafaat untuk kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Karuniakanlah kepada para pemimpin kami hikmat akal budi di dalam situasi menghadapi wabah virus corona yang masih menjadi konsentrasi utama. Kiranya para pemimpin dimampukan, baik secara langsung mentas dari wabah virus ini, maupun dampak yang ditemukan berupa keterpurukan sendi-sendi kehidupan, baik itu perdagangan, yang berpengaruh kepada ekonomi, yang berpengaruh kepada kesejahteraan, maupun sendi-sendi lain, jalannya roda pendidikan di tanah air ini. Demikian pula hal-hal yang terkait mengalami kemunduran karena terjadinya wabah ini. Kami doakan para pemimpin dapat segera menentukan jalan keluar, diberi hikmat akal budi, diberi kesanggupan untuk melangkah bersama-sama mentas dan bebas dari pergumulan. Karuniakan kepada para pemimpin kami hati yang tangguh, sikap yang arif, kebijaksanaan yang tepat, memutuskan segala sesuatu dalam terang dan tuntunan-Mu. Demikian pula kami seluruh warga negara ini boleh bersikap rendah hati, taat dan hormat, mematuhi hal-hal yang terkait penyikapan dasar merebaknya virus corona bagi masyarakat, menjaga kebersihan diri, menjaga relasi sosial kami aman. Demikian pula kami saling bergotong royong, mematahkan rantai penyebaran, sehingga semua mendapatkan hal-hal yang baik di balik peristiwa sandungan kehidupan ini.
Bebaskan negeri kami, tentramkan masyarakat bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan Yesus. Kepadamu kami berseru memohon pertolongan. Tak lupa kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja, di mana kami harus menyesuaikan diri mengadakan peribadahan dalam bentuk peribadahan di rumah-rumah. Biarlah ini menjadi makna yang terbaru. Kami boleh semakin menghayati dan menghargai bagaimana kehidupan ibadah itu begitu penting. Demikian pula kehidupan keluarga. Kami boleh kembali dibaharui rasa kasih, dibaharui rasa saling memperhatikan, direkatkan hati kami satu dengan seluruh anggota kami, anggota keluarga kami yang lain. Biarlah melalui peribadahan ini kami memperoleh hikmat dan memperoleh pelajaran yang berharga. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang masih dijalani, baik itu bidang ibadah, komisi ibadah liturgi yang bekerja keras menyajikan tampilan dan tayangan ibadah untuk panduan ibadah di rumah-rumah. Tim produksi video tuntunan, tim liturgi yang bekerja menyiapkan. Semua Tuhan karuniakan berkah, kesehatan, kekompakan, kerelaan mengerjakan ini di balik layar, sehingga semua menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, iman umatmu dipelihara. Kami juga berdoa, memohon berkah untuk jemaat, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, entah apapun penyebab sakitnya. Dikaruniakan kepada mereka yang sedang sakit, berkah berupa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berbaring sakit, dirawat di tengah keluarga, apalagi yang ada di rumah sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Secara khusus kami mendengar anak kami, Serafima, putri kekasih dari Bapak Ibu Aan, Mbak Vita, saat ini sedang dirawat dalam keadaan sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan ulurkan tangan yang penuh berkah. Anak Serafima, dalam nama Yesus, sembuh, selamat dan pulih kembali. Mungkin masih ada yang lain yang belum kami terima beritanya dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Tuhan ulurkan tangan untuk membawa kesehatan. Para orang tua kami, warga Adi Yoswo yang sudah lanjut usia, kami doakan Tuhan beri perlindungan ekstra, tubuh raganya, pikiran dan batinnya, semua dalam pemeliharaan Tuhan berada dalam ketentraman. Tak lupa kami juga mensyukuri untuk seluruh dukungan positif, seluruh jemaat-Mu yang tetap memperhatikan nilai-nilai iman. Di tengah kesulitan yang ada, terbukti nyata, semua memperhatikan kehidupan rohani, menjalani ibadah dengan kusuk di rumah masing-masing. Setiap keluarga demi keluarga yang menjalani, berkat Tuhan turun atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, seminggu mendatang akan menjalani kehidupan, Tuhan kiranya memberkati kami. Walaupun masih harus bekerja, beraktivitas dari rumah, baik itu anak-anak kami yang harus mengerjakan tugas-tugas sekolah melalui online, dijauhkan dari kejenuhan, semua taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Demikian ya Tuhan, ungkapan permohonan doa syafaat kami. Terima dan dengarkanlah doa ini, semua kami minta, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tiba waktunya kita untuk menerima berkah rohani, yaitu firman Tuhan, yang merupakan makanan bagi kehidupan roh kita, menguatkan, memberi daya dan tenaga, serta pencerahan bagi jiwa. Arahkan hati saudara untuk menerima pembacaan firman yang diambil pada kesempatan ini dari Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11.
Demikian bunyi sabda Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah yang mau mendengar, merenungkan, dan siap melaksanakan dalam kehidupan. Hosiana. Saudara sekalian, kita sudah berada di Minggu Palmarum. Artinya tinggal beberapa saat lagi rangkaian masa Paskah, baik itu Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga Minggu Perayaan Kebangkitan Kristus, Minggu Paskah, akan segera kita laksanakan. Di minggu ini kita menghayati karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Salah satu di antara banyak nilai-nilai karya Minggu Palmarum ini mengingatkan kita kepada satu citra watak dasar Yesus saat berkarya, yaitu Dia berkarya dengan rendah hati. Kita akan menghayati arti kehidupan rendah hati. Dalam satu bungkus tema Minggu Palmarum ini, rendah hati tanda anak Tuhan. Mungkin segera berpikir, masihkah konteks berbicara tentang kerendahan hati? Bukankah orang modern, generasi zaman now ini begitu rupa berupaya menempatkan diri terbaik,
tertinggi, terdepan, ya, terdalam segalanya, dan tanpa disadari melahirkan daya saing yang tidak jarang orang menjadi terseret kehilangan kerendahan hati ketika capaian-capaian itu dapat dilampaui. Keinginan untuk menjadi yang bukan sekedar keinginan dan kepuasan, tapi di sana menyeret orang untuk kehilangan warna kehidupan luhur yang namanya rendah hati. Melahirkan cara pandang, melahirkan tata nilai kehidupan, kalau tidak dianggap ketinggalan. Kalau tidak dianggap tidak berharga. Baik yang bisa sampai pada garis pencapaian tertinggi, terkaya, terpandai, maupun yang tidak bisa mencapai, dua-duanya jatuh dalam kerusakan yang sama. Yang bisa mencapai garis capaian dia menjadi jumawa. Yang tidak bisa mencapai, dia menjadi punya cara pandang, cara nilai yang salah terhadap kehidupan. Seolah-olah kehidupannya menjadi tidak berharga, gara-gara tidak dapat memenuhi dan menuju atau mencapai garis capaian yang saya sebut di depan tadi. Belajar dari Yesus, berkarya dengan rendah hati. Kita perhatikan satu persatu. Kerendahan hati Yesus bukan hanya pola pikir, perilaku, tapi sudah menyatu menjadi watak dan sifat dasar. Dari bagian ini menjadi pintu masuk kita. Bila kita berharap ingin menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani Yesus berkarya di masa Paskah, salah satunya adalah kerendahan hati, kita ingin meneladani itu, berarti kita juga harus menempatkan kerendahan hati itu bukan hanya sekedar perilaku luar, bukan sekedar kesadaran berpikir, tapi kerendahan hati harus sampai menjadi watak hidup orang Kristen, watak hidup anak-anak Allah. Mengubah kerendahan hati yang hanya di pola pikir menjadi watak. Mengubah kerendahan hati yang hanya sebatas perilaku, nampak di luar rendah hati, tapi belum disertai dengan hati yang betul-betul berwatak rendah hati. Itu juga tidak akan menghasilkan karya kehidupan yang luhur. Kunci pertama, rendah hati harus sampai kepada watak kehidupan orang Kristen. Berikutnya, teladan sudah di depan kita. Tidak sedang mencari bagaimana rendah hati itu sedang kita cari lagi, saudara. Teladannya sudah ada. Betapa amat mudah kita ingin melakukan sesuatu, sudah ada teladannya. Yaitu Yesus sendiri. Dari kelahiran, kehidupan, sampai perjalanannya menanggung sengsara via dolorosa, utuh Yesus membawa potret hidup rendah hati. Jadi, saudara dan saya yang mengaku percaya dan menjadi pengikut atau muridnya Yesus, orang Kristen, bukan hal yang sulit untuk bisa mewujudkan kerendahan hati dalam kehidupan. Karena sudah ada teladannya. Demikian juga saudaraku,
Di dalam bacaan kita tadi, peristiwa Yesus dielu-elukan saat akan masuk kota Yerusalem merupakan bagian yang juga mencerminkan kerendahan hati. Orang banyak dicatat dalam bacaan tersebut menyambut Yesus dengan antusias, dengan tingkat penerimaan yang luar biasa, akan menempatkan Yesus sebagai Raja, Mesias, pembebas atas kehidupan mereka yang sudah menanti-nantikan saat pembebasan itu. Namun ternyata Yesus memilih masuk kota Yerusalem dengan mengendarai keledai, bukan kereta raja, bukan kuda, gambaran kendaraan atau tunggangan seorang prajurit atau tentara. Namun Yesus memilih keledai. Ada kesempatan untuk menerima segala pengagungan, segala penghormatan, segala yang bersifat menempatkan tertinggi. Namun Yesus mengambil rupa yang terendah, yaitu datang layaknya seperti barang bawaan. Keledai itu merupakan binatang yang di adat tradisi Yahudi merupakan alat untuk kerja, bukan tunggangan seperti layaknya kuda ataupun unta. Yesus memilih naik keledai. Gambaran kerendahan hati yang utuh. Bahkan Yesus juga mengajarkan konsep kerendahan hati itu bersifat paradoksal. Artinya, jika ingin mencapai capaian tertinggi, harus mengawali atau memulai dari hal-hal yang bersifat rendah. Kalau ingin sampai yang di atas, mulai dari yang di bawah. Kerendahan hati yang Yesus ajarkan menanamkan nilai-nilai kerendahan hati yang paradoksal. Satu bagian ayat dalam bacaan Injil Matius 23, ayat yang ke-11 dan 12. Nilai kerendahan hati yang Yesus tanamkan sebagai berikut. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Menggambarkan pola kerendahan hati paradoksal. Siapa yang ingin terbesar, justru harus mengambil watak pelayan. Siapa yang suka meninggikan, dia akan menuai, direndahkan. Namun siapa yang mau rendah hati, dia akan ditinggikan. Yang berikutnya, rendah hati itu memiliki sandungan. Ketika kita melakukan kerendahan hati ini, tidak disertai dengan ketulusan. Ada banyak yang bisa menjadi sandungan, yaitu persoalan ego. Di tengah kehidupan sehari-hari, mungkin kita merasa beda pendapat, takut dianggap salah. Mungkin kita tidak diterima masukan atau pikiran kita dianggap kurang pandai atau kurang piawai sehingga berjuang mati-matian mempertahankan pikiran dan pendapat kita. Mungkin ketika kita tidak diberi tempat terdepan, merasa tidak terlihat dan tidak diakui, lalu kita muncul sikap melawan ataupun sikap menyerang. Itulah sandungan-sandungan kerendahan hati, yaitu menempatkan tata nilai, menilai diri sendiri harus lebih dari yang lainnya, membuat kita tersandung di tengah kehidupan sehari-hari, tidak dapat mewujudkan kerendahan hati. Adapun saudaraku, bila kerendahan hati ini dimiliki kembali oleh umat Tuhan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bekerja di lingkungan kerjanya, yang berkeluarga rendah hati di tengah keluarganya, yang kehidupan bergereja dihayati dan dihidupi dalam kehidupan gereja, kerendahan hati itu
akan menghadirkan damai sejahtera. Gambaran nyata diberikan oleh Yesus dalam perjalanannya menuju kota Yerusalem tadi. Tidak ada perselisihan, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati, tidak ada kekhawatiran. Kerendahan hati Yesus menebarkan suasana damai sejahtera. Dan yang terbesar dari pelajaran kerendahan hati ini ialah, ingat peristiwa penciptaan manusia mula-mula, yaitu Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia mula-mula ke dalam dosa karena hilangnya kerendahan hati ciptaan di hadapan Sang Pencipta. Adam dan Hawa mendapatkan perintah untuk tidak boleh memetik buah pengetahuan baik dan jahat. Mendapat bujuk rayu iblis bahwa saat mereka memakan, engkau akan menjadi sama dengan Allah. Justru memicu dorongannya untuk melanggar apa yang tidak boleh mereka lakukan. Keinginan menjadi sama sebagai ciptaan, ingin menjadi sama dengan pencipta, itulah benih hilangnya kerendahan hati di dalam kehidupan manusia. Jadi, rendah hati menjadi modal kita bisa taat. Rendah hati menjadi modal kita menyembah dengan benar kepada Tuhan Sang Pencipta. Rendah hati akan menebarkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus, Sang teladan kerendahan hati, memampukan kita semua umat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama mengambil waktu merenung saat teduh, membawa kebenaran firman ini di hati masing-masing. Saat teduh pribadi dimulai. Saudara sekalian, mari ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan, yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa bersyukur. Adapun untuk menata hati saudara sekalian, sebelum mempersembahkan, mari kita menerima nats penuntun yang diambil dari bacaan kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-12a. Demikian bunyi sabdanya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Mari disertai dengan rasa memuji, kita haturkan persembahan ini melalui iringan Kidung Jemaat 367, bait yang pertama. Padamu, Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan
Mari saudara-saudara, kita haturkan persembahan ini ke hadirat Tuhan di dalam doa. Untuk itu saya mengajak saudara sekalian berdiri. Kita satukan hati di dalam doa syukur bersama-sama. Kami membawa persembahan syukur kepadamu Tuhan, yang sudah memberi kami firman kehidupan, makanan bagi iman, peneduh hati dan jiwa kami, petunjuk bagi perjalanan kami di muka bumi ini, agar kami dapat menjadi umat Tuhan yang rendah hati, hingga damai sejahtera ada di tengah kami, dan kami menjadi umat yang selalu taat kepada Tuhan. Atas firman-Mu itu kami bersyukur, dan kami menghaturkan persembahan, baik yang terkumpul melalui keluarga demi keluarga, maupun persembahan-persembahan istimewa yang dengan penuh rasa syukur umat-Mu haturkan. Terimalah persembahan itu, kuduskan, sucikanlah. Serta Tuhan, Engkau berkenan memakai menjadi sarana pekerjaan Tuhan di muka bumi ini tergenapi. Tuhan berkarya memakai persembahan umat untuk keluhuran nama-Mu. Ampunkan kami saat kami menghaturkan persembahan. Ada hal yang tidak berkenan, sucikan semua yang kami haturkan, sehingga menjadi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu kami tinggikan. Akhir dari seluruh ungkapan syukur kami menghaturkan hidup ini menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam keseharian kami menjadi saksi-saksi Kristus melalui tutur kata, melalui tingkah laku kami, selalu menggambarkan perbuatan yang luhur dan membawa ketentraman. Demikian Tuhan, doa kami menghaturkan syukur, dan kami akhiri bersama dengan umat menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, saudara sekalian, bersama dengan umat di segala tempat dan abad, kita menyatakan pengakuan percaya kita, mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita segera mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Kami akhiri ibadah saat ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kini turunkanlah berkat atas kehidupan umat-Mu sekalian.
turunlah memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan melindungi kehidupan saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, sampai ketemu kembali di ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara semua. Dalam segala